warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan mengenai resumen dari mata kuliah hukum pers. Bab pertama dimulai dari pengertian hukum, yang kedua mengenai unsur, ciri, sifat, jenis, dan tujuan hukum. Unsur-unsur hukum mencakup peraturan mengenai tingkah laku manusia yang ada dalam pergaulan masyarakat. Kedua, peraturan tersebut diadakan oleh badan resmi yang berwajib. Ketiga, peraturan bersifat memaksa. Dan keempat, sanksi bersifat tegas. Ciri-ciri hukum meliputi adanya perintah dan larangan. Perintah dan larangan harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang. Yang ketiga, sifat hukum. Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Yang keempat, jenis-jenis hukum. Ada hukum material, hukum publik, hukum perdata, hukum formal, hukum pidana, hukum tata negara, dan tujuan hukum. Hukum menjamin adanya sebuah kepastian yang ada di masyarakat dan bertumpu pada keadilan. Bab kedua, mengenai pengertian media massa. Media massa adalah sarana untuk menyampaikan pesan atau pernyataan informasi yang bersifat umum kepada sejumlah orang. Jenis media massa ada dua, yaitu media massa yang diterbitkan secara periodik dan yang kedua media massa yang diterbitkan secara tidak periodik. Yang B, pengertian pers. Menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memiliki, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik tulisan, gambar dan suara, serta data dan grafik maupun bentuk lainnya yang menggunakan media elektronik. Pokok-pokok hukum media. Pertama, ruang lingkup. Ruang lingkupnya meliputi berkaitan dengan konstitusi negara yang membawa hukum pers berhubungan dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Ruang lingkup di Amerika Serikat. Pers menjadi alat propaganda kekuatan politik yang saling bermusuhan. Yang ketiga, batasan istilah hukum media. Hukum pers merujuk tentang keberadaan pers. Hukum komunikasi mengatur berkaitan dengan aspek telekomunikasi. Hukum media mengatur tentang media massa. Hukum penyiaran berkaitan dengan media penyiaran. Dari pengaturan pers atau media pers sebagai pilar keempat negara demokrasi selain trias politika. Reformasi hukum pers di Indonesia. Pertama, kemerdekaan hukum pers sebagaimana diatur dalam pasal 28 UUD 1945 yang dijamin. Kedua, dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan bunyi pembukaan Undang-Undang 1945. Ketiga, pers nasional harus melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan terbaik mungkin. Keempat, pers berperan ikut menjaga ketertiban dunia. Bab 3 mengenai sejarah media massa, perkembangan hukum media cetak dan elektronik, sejarah media di Indonesia, media cetak dan penyiaran. Bab kelima, fungsi pers untuk menyiarkan informasi, fungsi pers untuk mendidik, fungsi pers untuk menghibur, fungsi kontrol sosial. Pers berfungsi untuk mempengaruhi. Fungsi pers di Indonesia sebagai media informasi, sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan, sebagai kontrol sosial, sebagai lembaga ekonomi. Karakteristik pers, komunikasi berlangsung satu arah, komunikator melembaga, pesan bersifat umum, khalayak heterogen, dan lainnya. Peran umum pers, kolaborasi, pengawasan lingkungan, fasilitator, kritikus. Kebebasan pers atau freedom of pers. Kebebasan pers adalah kebebasan untuk mempublikasikan segala sesuatu tanpa adanya sensor sebelum dan sesudahnya. Manfaat mempelajari pers. Dapat mengetahui berbagai macam fungsi pers yang berlaku secara universal maupun yang berlaku di Indonesia. Bab ke-5, pengertian Dewan Pers. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk melembagakan dan melindungi
kehidupan pers di Indonesia. Zaman Orde Lama, fungsi Dewan Pers saat itu sebagai pendamping pemerintah. Zaman Orde Baru, fungsi Dewan Pers tidak berubah, yaitu sebagai penasehat pemerintah. Zaman Reformasi, disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers membuat berubahnya Dewan Pers menjadi Dewan Pers yang independen. Fungsi Dewan Pers zaman Reformasi menurut tertuang dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Pers. Anggota Dewan Pers yakni meliputi unsur tokoh masyarakat, unsur perusahaan pers, dan unsur wartawan. Struktur kelembagaan: Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Komisi Pendidikan dan Pelatihan, Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri. Sejarah Dewan Pers. Dewan Pers lama pada sidang pleno di Yogyakarta tahun 2000 menerima laporan hasil Badan Pekerja Dewan Pers. Sidang pleno itu selanjutnya memutuskan untuk menyelesaikan para calon anggota Dewan Pers, dan dari ke 121 calon diajukan organisasi Dewan Pers pada tanggal 27 Januari 2000 mengesahkan adanya pers. C. Tugas dan fungsi Dewan Pers. Dewan Pers berfungsi menjaga kemerdekaan pers, mengawasi kemungkinan penyalahgunaan profesi, menjadi mediator. Etika Dewan Pers, yaitu wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat di Indonesia memperoleh informasi yang benar. Wartawan di Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tidak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu teliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi. Wartawan Indonesia memilih hak tolak, menghargai ketentuan embargo informasi latar belakang dan off the record sesuai kesepakatan. Yang terakhir, wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.